Net 89 atau PT SMI ini ada dua tersangka utama. Yang pertama adalah Andreas Andrianto, yang kedua adalah Samuel Lau. Kedua orang tersebut teman-teman ya, penggerak Net 89 ini kabur, melarikan diri. Infonya mereka ada di Kamboja. Jelas sekali keterlibatan dari anaknya. Ya. Mungkin anaknya bukanlah penipu langsung, bukan pelaku utama. Dengan sendirinya ini polisi sudah menjalankan ini bagus ya. Dan ini bisa terjadi karena sudah ada pergantian direktur TPTeksus ya. Karena seperti kita tahu direktur sebelumnya ini ya. Di zaman direktur sebelumnya itulah di mana para tersangka-tersangka robot trading bukan hanya Net 89 ya, yang lainnya juga banyak yang kabur teman-teman. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau membicarakan tentang kasus robot trading yang masih pending teman-teman ya. Jadi robot trading itu bernama Net 89. Hari ini ada berita dari sudut pandang, kalau kita baca judulnya, Bareskrim Polri tangkap anak buronan Andreas Andrianto dan tahan tersangka kasus Net 89. Dibilang di sini tim unit 5 Subdit 2 Dit Tipitexus Bareskrim Polri menangkap wanita berinisial MA, anak dari Andreas Andrianto, owner PT Symbiotic Multitalenta Indonesia, buronan kasus robot trading. Jadi kalau kita tahu teman-teman, Net 89 atau PT SMI ini ada dua tersangka utama. Yang pertama adalah Andreas Andrianto, yang kedua adalah Samuel Lau. Kedua orang tersebut teman-teman ya, penggerak Net 89 ini kabur, melarikan diri. Infonya mereka ada di Kamboja. Kamboja itu mereka dekat dengan orang-orang judi online dan infonya bandar narkoba di sana teman-teman ya. Jadi sangat sulit bagi si Mabes ini untuk mendapatkan. Jadi kalau dia nggak bisa cokok dari bapaknya, ini sekarang ini yang ditarget ini adalah anaknya dulu ya. Jadi makanya dibilang anak dari Andreas, pendiri PT SMI, Net 89 diamankan di salah satu ruko kawasan BSD Tangsel. Kanit 5 Subdit 2 Bareskrim Kompol Karta membenarkan MA adalah anak pertama dari Andreas Andrianto yang saat ini masuk DPO. Yang bersangkutan telah kita panggil 2 kali sebagai saksi tapi nggak datang dan nggak ada kabar, lalu dikeluarkan surat perintah membawa katanya ya. Telah melakukan pemeriksaan terhadap MA diduga menerima aliran dana. Dia bersama kekasihnya mendirikan PT Sales Teknologi, MA sebagai komisaris dan kekasihnya sebagai direktur, di mana PT Sales Teknologi juga menerima aliran dana dari PT SMI. Jadi kalau saya baca di sini teman-teman, jelas sekali keterlibatan dari anaknya. Ya. Mungkin anaknya bukanlah penipu langsung, bukan pelaku utama. Tetapi di dalam TPPU kalau dia menerima aliran dana, ya dia bisa kena undang-undang TPPU-nya ya. Pasal 3, 4, dan 5 mengatur tentang aliran dana dari pencucian uang. Nah, tergantung aktif atau pasif di situ ya. Kalau yang aktif dia bisa dipenjara sampai 20 tahun. Yang pasif 5 tahun maksimal teman-teman di sini. Jadi udah benar bahwa MA ditetapkan sebagai tersangka dan selain itu sudah ditahan. Kenapa ditahan? Karena kita tahu tersangka sebelumnya si Andreas Andrianto dan Samuel Lau kabur ya, dan juga ada tanda-tanda MA ini nggak kooperatif. Anaknya Andreas Andrianto ini nggak kooperatif. Kenapa dia nggak kooperatif? Karena dia awalnya 2 kali dipanggil nggak pernah datang ya. Jadi yang dilakukan oleh Mabes ini sudah benar. Atas dasar itu saya mengucapkan selamat kepada Mabes Polri ya, yang ada perkembangan ya, baik kepada Direktorat Tipitexus, penyidik-penyidiknya maupun Kabar Eskrim dan Kapolri ya, menandakan bahwa ada effort dari mereka untuk menyelesaikan kasus ini ya, walaupun sudah tidak ada dorongan dari masyarakat ya, tidak ada paksaan dari masyarakat, tapi dengan sendirinya ini polisi sudah menjalankan ini bagus ya, dan ini bisa terjadi karena sudah ada pergantian direktur Tipitexus ya, karena seperti kita tahu direktur sebelumnya ini ya. Di zaman direktur sebelumnya itulah di mana para tersangka-tersangka
robot trading, bukan hanya Net8 9 ya, yang lainnya juga banyak yang kabur teman-teman. Ya. Dan kabur itu tidak mungkin bisa kabur tersangka kalau jika tidak ada pembiaran dari aparat penegak hukum yang bersangkutan teman-teman. Jadi diduga kasar ngomong ada kong kali kong lah, ada gratifikasi lah yang menyebabkan bisa polisi melepaskan mereka. Dengan terjadinya pergantian pimpinan, maka di sini ada perkembangan baik dan dalam hal itulah saya mengucapkan apresiasi kepada Polri. Ya, saya berharap Polri terus berkembang, Polri terus menjadi lebih baik, ya, dan bisa menuntaskan kasus-kasus lain. Bukan hanya kasus ini, bukan hanya kasus DNA Pro, tapi juga kasus Bina Padi, kasus Narada, itu masih pending itu ya. Jadi tolong Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim, kasus-kasus robot trading yang lain yang belum selesai, tolonglah dibereskan. Oke? Terima kasih teman-teman. Sekian ulasan opini saya dan pendapat saya tentang Net8 9. Salam cerdas hukum.